Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kalian semua kelas 12. Kali ini Bapak akan menjelaskan indikator 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, mendeskripsikan pengertian akuntansi, mendeskripsikan manfaat akuntansi, dan mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Baik, sebelum masuk ke sana, kita data dulu ya, kita inventarisir lah ya. Akuntansi ini sebenarnya lekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dari bangun tidur sampai tidur kembali ya. Ini kalau kita pilah-pilah seperti ini, di mana akuntansi, kemudian nanti pengertian akuntansi itu apa dan sebagainya ya. Tapi ini untuk video kali ini tidak semuanya akan Bapak sampaikan ya, hanya indikator tadi. Di manakah akuntansi? Nah, kita lihat ternyata akuntansi itu ada di semua kegiatan manusia yang orientasinya adalah untuk peningkatan kualitas hidup ya. Kualitas hidup manusia itu meningkat seiring dengan pergerakan kegiatan yang sifatnya ekonomi ya, dan pelayanan. Maka di sini, di mana akuntansi itu ada di ATM. Di ATM itu ya, aplikasi di dalamnya itu adalah aplikasi akuntansi. Di badan usaha milik negara, kalian sudah tahu semua lah BUMN itu apa aja. Di dalamnya pasti ada akuntansi. Di perusahaan-perusahaan pertambangan, di lembaga pemerintahan, nanti ada akuntansi pemerintahan. Di perbankan, pabrik, toko, supermarket, dan lain-lain. Ya, di banyak. Artinya makanya kegiatan akuntansi itu sebenarnya melekat dalam kehidupan manusia sehari-hari ya. Kesimpulan, akuntansi ada di mana-mana. Oke. Berikutnya dari penjabaran di depan tadi, maka pengertian akuntansi yang pertama adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan peristiwa keuangan secara sistematis. Secara sistematis itu sistemnya memang sudah dirancang sedemikian rupa sehingga dalam proses akuntansi itu seragam ya, seragam. Ada namanya nanti prinsip-prinsip akuntansi yang harus diikuti untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ya, ini definisi konseptual pengertian pertama ya. Kemudian tadi ada peristiwa keuangan. Nah, peristiwa keuangan itu adalah, kalau dijabarkan lebih luas, adalah seluruh kegiatan manusia yang bisa dinilai atau diukur dengan uang. Ya, itu namanya peristiwa keuangan. Nah, dalam akuntansi, peristiwa keuangan itu disebut dengan transaksi. Ya, jadi transaksi itu kalau definisi panjangnya adalah seluruh kegiatan manusia ya, siapapun itu, yang kegiatannya itu bisa diukur dan dinilai dengan uang. Nah, ya, jadi luas ya, yang penting bisa dinilai dengan uang. Misalnya bayar utang bisa dinilai dengan uang, dia transaksi. Pinjam duit di bank itu juga transaksi. Kalian memberikan jasa ke orang lain terus mendapat upah, nah itu juga transaksi. Gitu ya. Kalian ke supermarket beli barang, itu juga transaksi. Semua peristiwa keuangan. Kemudian proses sistematis akuntansi tadi udah Bapak singgung sedikit. Apa sih proses sistematis itu? Jadi kan proses sistematis itu ada aturannya
nggak boleh kita buat aturan sendiri ya. Maka proses sistematis ini diawali dengan pengidentifikasian. Pengidentifikasian itu kalau dibuat pengertian mudah, mengamati dulu. Ada barang yang diamati, terus diidentifikasi. Diidentifikasi itu dilihat lebih dalam ini jenisnya apa. Mungkin kalau ada datanya harus kita lihat, tanggalnya, mungkin ada angka uangnya. Itu identifikasi. Kalau melihat aja itu bukan identifikasi. Ya, nah ini. Misalnya kalian melihat di jalan dalam jarak jauh, kalian nggak tahu ceritanya itu apa toh kok rame-rame. Nah, itu baru melihat. Kalau mengidentifikasi, kalian mendekat, melihat kejadiannya, terus menyimpulkan, oh ini ternyata kejadiannya ini. Nah, itu identifikasi ya. Kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi itu tentunya diukur. Pengukuran ini tentunya nilainya yang jadi patokan adalah uang, ya, uang, nilai uang pengukuran itu, bukan kilometer, kilogram, bukan. Jadi pengukuran ini kaitannya dengan akhirnya disimpulkan ada nilai uangnya. Nah, setelah diukur, maka sistematis yang berikutnya dicatat. Maka kalau kita pengen usaha ekonomi kita itu ya menggunakan akuntansi, ya sistematis ini suka nggak suka ya harus diikuti. Kalau kalian berhenti yang kedua saja ya bukan akuntansi. Misalnya identifikasi, pengukuran sudah nggak dicatat. Misalnya kalian punya warung nih, orang beli, ya kan, orang beli harganya berapa, barang udah selesai, nggak dicatat. Nah, itu berarti kalian melanggar sistematis yang ketiga. Ya, nah ini. Atau pengukurannya enggak. Nah, ada orang beli barang di warung kamu, kasih, ditanya ini harganya berapa? Ah, suka-suka kamu lah. Nah, itu namanya melanggar sistematis akuntansi. Di pengukuran dan pencatatan itu tiga-tiganya itu harus dilaksanakan. Yang keempat, tentunya setelah dicatat disajikan. Nah, disajikan ini dalam bentuk laporan. Nah, ya dilaporkan, karena akuntansi itu sebuah ilmu yang menangani proses 1 sampai 4 ini. Kemudian nanti disajikan yang membutuhkan siapa saja, nanti ada pihak eksternal dan pihak internal. Penyajian laporan ya, berupa laporan. Misalnya kita perusahaan, kita ngikuti langkah 1, 2, 3, 4. Oh, perusahaan kamu ini bagus, labanya tinggi. Oh, perusahaan kamu itu ternyata rugi. Ya, itu dari proses sistematis. Oke. Sehingga output akuntansi adalah informasi keuangan yang salah satunya berupa laporan keuangan. Jadi, output atau hasil dari proses akuntansi itu dinamakan laporan keuangan. Ya, mudah-mudahan sudah ada gambaran nih. Oke, berikutnya pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, siapa saja pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan? Ada namanya pihak internal. Pihak internal ini adalah pihak dalam perusahaan. Siapa itu? Manajer. Manajer butuh akuntansi itu apa? Ya. Ya kalau misal manajer perusahaannya itu ternyata dari laporan akuntansi perusahaannya laba, tentunya seorang manajer harus membuat program bagaimana keuntungan itu dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan. Nah, itu manajer ya. Kalau perusahaannya rugi, tentunya manajer harus berpikir bagaimana tahun berikutnya tidak rugi. Nah, itu manajer. Bagi karyawan dan staf dan sebagainya yang orang dalam, karyawan ya tentunya kalau perusahaan laba ya harapannya gajinya naik. Ya, staf sama. Ya, jadi orang dalam perusahaan. Kemudian pihak eksternal. Eksternal itu pihak di luar perusahaan. Ada namanya kreditor.
Kreditor ini adalah orang di luar perusahaan yang tugasnya memberi pinjaman, atau bank lah, sama aja ya. Misalnya kalau perusahaannya untung, bank ini melihat perusahaannya ini untung bagus nih, maka bank akan tidak segan-segan meminjamkan uangnya ke perusahaan tersebut dengan jumlah yang banyak. Nah, gitu ya. Pemerintah untuk apa ya? Pemerintah tentunya kaitannya dengan kalau perusahaan ini untung, tentunya pemerintah berkepentingan menghitung pajaknya. Nah, gitu ya. Maka kalau di era pandemi ini perusahaan pada bukan bangkrut sih, omsetnya turun, itu juga pemerintah kena dampaknya. Kalau omset turun, keuntungan turun, apalagi rugi, perusahaan rugi tidak wajib bayar pajak. Nah, itu ya. Jadi itu penting ya, pemerintah harus tahu akuntansinya. Nah, dalam pemerintah tahu laporan akuntansi itu siapa yang buat laporan akuntansi yang dipercaya oleh pemerintah? Itu adalah perusahaan-perusahaan yang akuntansinya dibuat oleh profesi akuntan publik. Nah, jadi akuntan publik. Jadi akuntansi perusahaan itu diperiksa oleh akuntan publik. Akuntan publik itu adalah akuntan independen. Dia tidak terikat dengan perusahaan itu. Ya. Nah ini nanti kaitannya kalau kalian ingin jadi akuntan publik, ya nanti kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi, nanti mengikuti pendidikan profesi, kemudian kalian mengajukan izin untuk membuka kantor akuntan publik. Nah, itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, pelanggan. Pelanggan ini customer. Ya, customer ini apa kaitannya dengan akuntansi? Ya, kalau perusahaannya untung, mungkin pelanggan-pelanggan ini akan kecipratan harga barangnya mungkin murah, ya kan, karena mungkin apalagi pelanggan lama dapat diskon, dapat potongan harga dan sebagainya. Ya, dan kalau barang-barangnya misalnya barang-barang yang nanti dibeli rusak, itu mengembalikannya perusahaannya masih ada. Ya. Kemudian rekanannya adalah partner bisnis. Partner bisnis tentunya kalau perusahaannya itu maju, untung terus, ya rekanan ini nggak khawatir bekerja sama. Kalau perusahaannya rugi terus, nanti kerjasamanya uang rekanan udah masuk, katanya perusahaannya bangkrut. Nah, gitu ya. Jadi pihak eksternal. Pengertian akuntansi yang kedua, proses sistematis untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pihak internal maupun eksternal. Ini definisi dari perspektif sistem, dari sistem akuntansi tadi ya. Pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan penyajian. Nah, itu ya. Itu sistematis. Yang diolah apa? Yang diolah tadi adalah peristiwa keuangan yang dinamakan transaksi. Hasilnya namanya informasi keuangan tadi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan itu nanti dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal. Iya, ini itu ya. Jadi akuntansi sebagai sebuah sistem ini adalah kesimpulan dari definisi tadi ya. Akuntansi sebagai sebuah sistem, inputnya adalah transaksi, prosesnya dirancang secara sistematis, outputnya adalah informasi keuangan. Penggunanya adalah pihak internal dan pihak eksternal. Kemudian akuntansi adalah bahasa bisnis. Kenapa bahasa bisnis? Karena dengan melihat akuntansi itu orang bisa berbicara dalam hati. Oh, perusahaan ini ternyata hebat. Oh, perusahaan ini ya. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang pertama alat berkomunikasi antar organisasi.
antar perusahaan, alat komunikasi antar organisasi dengan pihak eksternal, tadi sudah Bapak contohkan, perusahaan dengan bank, perusahaan dengan pemerintah, ya kan? Alat pengukur prestasi keuangan organisasi. Nah, jadi prestasi perusahaan itu dilihat dari akuntansinya. Kalau akuntansinya menghasilkan laporan yang perkembangan perusahaan selalu maju, ya setelah diaudit atau diperiksa oleh akuntan publik, maka prestasinya organisasi itu bagus. Alat pembanding prestasi keuangan antar periode. Jadi akuntansi itu nggak boleh laporannya dihilangkan. Jadi setiap tahun itu disimpan untuk pembanding. Tahun kemarin gimana sih? Tahun ini gimana? Nanti dilihat tuh perkembangannya yang disebut dengan pertumbuhan. Yang terakhir, alat bantu untuk memprediksi kemampuan organisasi di masa yang akan datang. Dengan membandingkan 2 tahun lebih ke belakang dengan tahun sekarang, tentunya bisa membuat prediksi. Ya, prediksi. Kira-kira tahun depan gimana ya? Ya. Jadi ini namanya bahasa bisnis. Kesimpulan, akuntansi sangat penting bagi semua organisasi dan organisasi membutuhkan individu yang kompeten di bidang akuntansi. Demikian pembahasan indikator yang sudah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Bapak yakin ini sangat singkat. Kalian boleh menambah-nambah lagi di Google, banyak ya. Silahkan untuk memperkaya wawasan kalian tentang akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.